3. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatri Gibran dengan NIM 10 311243053. Dan rekan saya. Nama saya Zeki Sebayang dengan NIM 103112430160. Oke, di sini kami bakal presentasikan sedikit tentang aplikasi pelacak gaya hidup ramah lingkungan, di mana memantau dan mengurangi jejak karbon Anda. Simulasi dampak lingkungan dan potensi energi terbarukan menuju gaya hidup ramah lingkungan. Oke, mungkin next. Nah, itu kami bakal ngasih tahu soal kami itu dulu, seperti dulu itu gimana, karena kemarin juga kami sempat keliru tentang soalnya. Nah, ini soalnya. Di mana soal ke-32 yang di mana adalah aplikasi pelacak gaya hidup ramah lingkungan. Seperti yang tadi sudah sesuai. Terus definisinya, aplikasi ini membantu pengguna dalam memantau dan mengurangi jejak karbon mereka dengan melacak kebiasaan sehari-hari, konsumsi energi, serta pilihan gaya hidup yang lebih hijau. Spesifikasinya itu pengguna dapat menambah, mengubah, dan menghapus aktivitas berdasarkan pada lingkungan. Sistem memberikan skor kelanjutan berdasarkan pola hidup pengguna. C. Pengguna dapat mencari aktivitas berdasarkan kategori pengguna menggunakan sequential dan binary search. Pengguna dapat mengurutkan daftar aktivitas berdasarkan dampak lingkungan atau frekuensi menggunakan selection and insert sort. Sistem menampilkan laporan bulanan mengenai jejak karbon pengguna serta merekomendasikan untuk menguranginya. Mungkin next-nya itu balik ke presentasi dulu. Sebentar. Oke. Kita ke latar belakang. Dengan harapan sedikit. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Apa itu aplikasi pelacak gaya hidup ramah lingkungan? Jadi, aplikasi ini membantu pengguna mencatat dan memantau aktivitas sehari-hari yang berdampak pada lingkungan. Tujuannya, meningkatkan kesadaran dan mendorong kebiasaan hidup yang lebih berkelanjutan. Mengapa itu penting? Nah, setiap tindakan kecil dapat berkontribusi pada dampak lingkungan global, memungkinkan individu untuk memahami jejak karbon mereka dan membuat perubahan positif. Oke, mungkin karena udah dijelasin sedikit latar belakang tentang oleh Mas Jeki, mungkin kita langsung ke codingannya aja kali ya, supaya nggak terlalu lama juga ke ininya. Oke, ini saya udah buat codingannya, yang dimana ini ada sekitar 500-an kalau nggak salah, 500 baris, pas 99. Nah, kita langsung run aja. Oke, ntar, ini kan udah ada menu sesuai dengan soal pertama tadi yang dimana itu harus menemukan menu. Di sini ada 4 menu, di mana ada menu manajemen aktivitas, tambah, ubah, hapus, lihat tadi udah ada dihapus juga. Terus ada pencarian dan pengurangan aktivitas yang tadi udah dari binaries dan sequential source. Terus ada 3 tampilkan laporan jejak karbonnya juga ada. Di sini ada keluar untuk out ya. Coba kita cari dulu. Yang tadi kan ada soal pencarian. Nah, di mana di sini kan ada cari tergantung ada cari berdasarkan kategori, dia ada sequential, cari aktivitas berdasarkan nama, binar, terus 3 urutan. Tadi kan juga ada diurutkan aktivitas berdasarkan dampak lingkungan. Yang keempat ada urutkan aktivitas berdasarkan frekuensi. Coba kita urutkan dulu supaya kita tahu isi dalamnya. Sini ada data dummy-nya ya. Nah, secara eh, misalnya kita misalnya nomor 3, ini ada berdasarkan dampak lingkungan. Nah, ini dia dampak lingkungannya. Dampak lingkungannya min 20 di sini. Oke. Min 20 ini berpengaruh besar juga kata lingkungan. Jadi dari codingannya itu dia dapat ke sini. Kalau kita cari codingannya itu ada di nih. Nih di sini. Maaf di sini berarti nih. Berdasarkan dampak lingkungan itu sendiri. Pada selection berbagai sini ada ini kode sederhananya itu ada for i untuk i. Ini pakai ini ya. Apa namanya Mas Iki? Lupa saya. Apa namanya? Logika ininya, codingannya. Codingannya. Ini ada for i. Nah ini. Nah misalnya kita masukin menu keempat. Berarti dia masuk ke menu ini. Nih, menu keempat tuh dia ini. Perulangan di sini. Ada perulangan juga. Maaf perulangan. For i perulangan. Lanjut misalnya kita mau cari aktivitas berdasarkan kategori sekuensial. Sebenarnya ini sama konsepnya, tetap nyari pakai nama secara string. Cuman beda metodenya aja. Misalnya kita cari kategori yang cari, misalnya makanan. Tetap dapat makanan di sini. Si Padang daging. Nampaknya sekian. Atau kita cari secara cari kan udah secara ini ya, secara sekuensial, sekarang biner. Kalau biner sama aja, misalnya kita cari makanan. Makanan tetap muncul. Maaf. Sekarang lagi cari dua, terus maka maaf nggak nampak di sini. Ini makanan tetap muncul juga. Bentar maaf. Dua. Aktivitas. Oh ya aktivitas. Maaf. Aktivitasnya berarti
ini ya, jalan Itu makan makan nasi nasi Padang. Padang. Makan nasi Padang. Ada juga, berarti dia harus lengkap ya di sini. Nasi Mak Padang. itu Makan sesuai, nasi harus Padang sesuai dan daging. Oke. Nomor 2, makan nasi Padang steak daging. Ketemu juga. Coba kita cari yang ini lain. itu dia bukan makanan tapi makan, Aktivitas. ya Oke, nggak sih? maaf, ada salah ketika sekeliling kita di sini. Makan nasi Padang. Tidak ada juga. Tadi di sini makan nasi Padang daging. Oke, coba lagi. Nah, Nah, baru ada. Berarti dia harus benar-benar lengkap di situ. Itu beda di situ doang. Tapi yang membuat beda tadi karena kita cari di yang pertama tadi ada di ini di kategori, di situ nama aktivitasnya. Cuma itu doang yang membedakan dari ininya. Rumusnya hampir deketnya hampir sama sebenarnya. Eh, tetap dia pakai urutan dan lain sebagainya. Ini beberapa posisi udah lengkap. Nih, cari binar aktivitas misalkan nama, tetap baru misalkan nama terlebih dahulu. Ini dia. Tetap pakai function terus source slice aktivitas ini punch i j integer di boolean untuk metode true atau false dan lain sebagainya. Baru masukkan logikanya. Ini pakai if else ini dulu ya, pakai perulangan dulu for, terus ini ada if else di sini. Sama juga hampir sama. Fitur-fiturnya juga nggak jauh beda. Sama juga tetap ini input dan segala macam. Ini udah kita kasih tahu juga tentang input dan outputnya. Coba kita balik ke menu utama dulu. Oke, sini ada tambah, ubah, hapus, lihat. Oke, sini pertama kali tambah ya. Misalnya nama aktivitas. Contoh, benang. Oke, kategorinya itu ada olahraga. Oke, dampak lingkungannya plus. Ini kan ini ada positif sama negatif itu buruk. Misalnya baik itu kita buat, maaf, negatif itu baik, positif itu buruk. Misalnya nambah, berarti dia semakin bertambah, semakin besar ke dampak lingkungan, berarti semakin buruk. Tadi kita sih negatif, kita buat total 15. Oke. Konsekuensi per bulan sekitar 20 kali. Oke. Nah, kalau kita lihat semua aktivitas di sini, oke, ada berenang. Oke, misalnya kita mau eh, hapus dulu atau ubah dulu, maaf. Masukkan ID aktivitas yang ingin diubah. Contoh kita mau ya karena tadi dua yang susah ya, makan nasi Padang daging. Mengubah ID makan nasi Padang ini ya udah dampaknya sekian nih, 1,5. Karena kita pengen ganti namanya doang, nama aktivitas baru, kosongan jika tidak berubah. Oke, bisa karena kita tadi ribet ya masukinnya. Kita boleh makan nasi rendang. Oke, misalnya nggak ada ubahan langsung skip aja, sama skip aja juga. Bisa juga skip aja. Coba kita lihat lagi. Oke, sini makan nasi rendang tetap sama, kategori makanan, terus 1.500, 1,5 dan frekuensinya 8. Contoh, kita mau kasih aktivitas yang jelek aja dulu. Contoh kita bakar sampah. Ini kategori merusak lingkungan. Terus kita masukkan dampak lingkungannya itu negatif 100. Oke, frekuensi sebulan 30, setiap hari bakar sampah. Terus kita lihat semua aktivitas. Oke, ada ya di sini ya, bakar sampah itu ada kelima, kategorinya merusak lingkungan. Kita balik ke menu utama, kita cari, kita kita cari dulu urutan aktivitas, sama kayak tadi kita cari dulu coba di sini, esensial, masukkan kategori yang dicari. Ini kan kategori di sini kita cari merusak lingkungan. Oke, apakah ada? Oh ada nih, bakar sampah. Dampaknya min berapa tuh? Oh, serem banget ya. Terus misalnya kita di sini mau cari secara biner, masukkan nama aktivitas. Contoh nama aktivitas tadi di sini ada nih bakar sampah. Coba ya, bakar sampah. Oke, ada di sini di ID kelima. Coba kita urutkan aktivitas berdasarkan dampak lingkungan. Oke, sesuai ya. Dampak lingkungannya min 100 di sini. Jadi yang pertama bakar sampah ini buruk banget. Frekuensi juga terbanyak sebanyak 30 dan juga misalnya kita cari secara frekuensi. Contoh, kita keempat, frekuensi tetap terbanyak terdikit dulu di sini. Berarti frekuensi itu dari terdikit keempat dulu baru ke 30 terakhir. Itu sih. Terus kita balik ke menu utama. Terus kita manajemen di sini. Kalau kita mau hapus juga bisa. Nah, masukkan ID aktivitas yang ingin dihapus. Karena kita nggak suka sama bakar sampah, kita hapus bakar sampah. 5. Oke, nama aktivitas kosongkan, tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, sama aja. Terus kita lihat semua aktivitas. Oh, maaf. Kita ulangi lagi. Kita 3 hapus dulu.
masukkan ID referensi yang ingin dihapus itu 5 sini. Oke, dihapus ya. Berarti kita lihat semua 4, nggak ada lagi di sini nomor eh, nomor 5 tadi. Terus kita kembali ke menu utama dulu. Nah, kalian ada menampilkan jejak karbon ya. Kita lihat ke menu 3, tampilkan jejak karbon bulanan. Di sini kita lihat jejak karbon bulanannya itu ada di min 293.600, termasuk keluaran baik ya. Terus ringkasan, transportasi min 60 gram. Makan nih, makan ditambah plus nih, 10 kg. Ini min olahraga min 300, lumayan banyak ya. Selamat, Anda memiliki gaya hidup yang cukup ramah lingkungan, terus bertahan dan inspirasi orang lain. Oke, misalnya kita tadi seperti yang tadi kita tambahkan aktivitas yang buruk. Misalnya, tambah aktivitas tadi, bakar sampah. Misalnya nih bakar ban atau bakar apa? Ini polusi. Polusi. Kita buat negatif, maaf, kita buat positif sekitar 500 karena bakar ban. Oke, per bulan saya tiap hari bakar ban. Terus kita lihat semua aktivitas. Ini termasuk ya, bakar sampah, polusi. Polusi, maaf, tipe dikit, polusi maksudnya. Oke, kita kembali ke menu utama tadi. Oke, kita lihat jejak laporan. Nah, ini nih masuk ya. Di sini ada polusi ini itu. Wih, banyak juga ya polusinya. Ini kurangi perjalanan, skor budgetan. Karena masih baik di sini di olahraga kita. Kita sering olahraga, cuman ini juga nggak masuk nggak baik juga ya untuk ini. Nih 14.760,40 kg CO2. Oh, skor budgetan Anda 0,7 kurang. Misalnya kita mau buat minus lagi nih, kita kurang berakhlak, tambah lagi. Misalnya kita mau tambah aktivitas yang buang sampah ke sungai. Oke. Terus kategorinya pencemaran lingkungan. Oh, atau kita samain aja deh. Kategorinya tadi polusi udara kan dari tipe ya. Sama kategorinya karena ini dia tidak baik, itu sekitar 150. 500 deh. Nah, per bulan tiap hari buang sampah ke sungai. Nah, kita cari lagi, maaf, kita cari yang dulu masuk nggak? Berarti masuk ya, buang sampah ke sungai tadi. Terus di sini kita balik ke menu utama lagi karena kita pengen ngurutkan ya. Misalnya kita pengen ngurutkan lagi nih pencarian 2, terus kita urutkan dulu 3, dampak lingkungan. Nih, dampak lingkungan tuh secara apa itu dari yang terbaik dulu baru yang terburuk tadi. Min ke positif nih. Buang sampah ke sungai ini 1.540 frekuensinya. Terus kita melihat juga berdasarkan contoh kita lihat frekuensi juga udah masuk, udah diuruskan juga. Terus misalnya kita pengen maaf, balik kedua lagi kita pengen cari berdasarkan seksual apa seksual seksual. Di ini kita masuk kategori yang dicari. Contohnya kategorinya sama. Oh, beda ya, polusi. Polusi. Berarti yang keluar tadi bakar sampah. Kalau misalnya yang keluar sama gimana kita nggak tahu. Coba ya. Kita cari lagi secara berdasarkan biner. Biner ini yang dicari itu nama aktivitasnya. Contoh kita buang sampah ke sungai. Oke, buang sungai ini ada di ID ke-6. Oke, jadi kita balik lagi ke awal. Kita lihat jejak karbon bulanan. Oke, nah di sini udah 0,02, udah buruk banget nih. Nah, kalau yang saya pahami dari codingan saya ini, beberapa fungsi itu bakal reset setelah kita keluar dari fungsi dari coding runnya tadi. Karena kita nggak pakai JSON, karena kita langsung dari type struct-nya. Nah, minusnya itu doang. Kalau dari aku sih udah cukup mungkin ya untuk pembahasan codingannya. Dan semua soalnya mungkin udah terjawab tadi, udah ada dari pengurutan, juga ada pencarian, ada juga input dan hapus dan segala macam udah ada. Dan juga ada masukan aktivitas juga ada semua. Mungkin kita balik ke kesimpulan ya, kalau dari saya balik ke kita balik ke PowerPoint ya. Ya, mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Jeki di PowerPoint akhir. Baik, kesimpulan dari codingan yang tadi dibahas Mas Fatir yaitu aplikasi ini dibangun dengan struktur data yang jelas seperti aktivitas pengguna, mengimplementasikan operasi CRUD dasar untuk manajemen data, terus menerapkan algoritma pencarian seperti sekuensial, binary, dan pengurutan seperti seleksi sisipan. Nah, benar. Selanjutnya, menyediakan fungsionalitas analisis dan persistensi data penting menggunakan GOP. Selanjutnya, antarmuka baris perintah yang interaktif memudahkan pengguna. Kode yang bersih dan struktur adalah fondasi untuk aplikasi yang kuat. Mungkin sekian dari kami. Saya Fatir Gibran. Pamit undur diri Dan dan saya rekan saya. Zaki sebagai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.